Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safina Rizky dengan NIM 040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek keuangan, ekonomi, dan sosial dalam studi kelayakan. Nah, pertama ada pengertian aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial adalah hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar atau lingkungan, yang salah satu bentuknya meliputi penindasan. Analisis dalam bidang sosial ada 3. Yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, perubahan keadaan sosial yang kompleks. Yang ketiga, perubahan dalam masyarakat pluralistik. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Contohnya pengembangan usaha budidaya rumput laut di Indonesia. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan untuk aspek sosial dan aspek ekonomi. Untuk aspek sosial ada 3 dampak. Yang pertama, adanya perubahan demografi. Yang kedua, perubahan budaya. Yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat. Lalu untuk aspek ekonomi ada 3 dampak. Yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional. Selanjutnya ada peningkatan pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional ialah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Lalu ada metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3. Yang pertama, pendekatan produksi, hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Rumusnya Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah Q3 kali P3 ditambah Qn kali Pn. Yang kedua, pendekatan pendapatan yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Rumusnya Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Yang terakhir, pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dihitung dengan menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, dan pemerintah. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X min M. Lalu ada aspek ekonomi dan sosial dalam Islam. Aspek ekonomi dalam Islam berfokus pada prinsip-prinsip syariah untuk mewujudkan keadilan, menghindari eksploitasi, dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan. Ada 5 konsep. Yang pertama, keadilan distribusi. Yang kedua, larangan riba. Yang ketiga, kepemilikan terbatas. Yang keempat, kejujuran dan transparansi dalam perdagangan. Yang kelima, penghindaran horor. Selanjutnya ada aspek sosial dalam Islam. Aspek ini bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan dengan memperhatikan hak-hak individu dan komunitas. Ada 5 konsep. Yang pertama, kesejahteraan sosial. Yang kedua, persaudaraan dan kesetaraan. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, pendidikan dan pemberdayaan. Yang kelima, peran keluarga dan komunitas. Kesimpulan, kedua dimensi tersebut memainkan peran sentral dalam membentuk struktur dan dinamika sebuah masyarakat. Aspek sosial mencakup hubungan antara individu, kelompok, dan komunitas, sedangkan aspek ekonomi melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya dan barang serta jasa.
Keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, membentuk pola interaksi manusia dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian atau analisis, pemahaman yang mendalam tentang aspek sosial dan ekonomi sangat penting. Kedua dimensi ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika masyarakat, termasuk demografi, budaya, nilai, norma, struktur ekonomi, distribusi kekayaan, dan ketimpangan sosial. Dengan mempertimbangkan interaksi antara aspek sosial dan ekonomi, analisis yang holistik dapat membantu dalam mengidentifikasi akar penyebab permasalahan sosial dan ekonomi, serta merumuskan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.